Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran pada Jumat pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketuanya untuk memilih doa terlebih dahulu. Kita akan duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, ini Pak Il absensi dulu untuk kehadiran anak-anak. Abiu Asam, ada nggak? Teriak Hadi itu yang keras tuh biar kita gampang lihatnya. Agustina Dewi, Ahmad Habibullah. Orang semangat dah kayak disit barang kayak lemes gitu loh, santai itu loh, semangat itu loh. Aneh-aneh. Amelia Widya, Amir Toha, Aurelia Novitasari, Ayu Fursan, Ayu Nindya Sekar, Azhara Farisa, Dentalita Nur Naila, Jiva Maharani, Elsa Fadia Putri, Fida Giat, Fike Akhirwana, Pradika, Galang Alfarezi. Si banter suaranya mau mana kalah cewek. Gandis Luna, mana suaranya? Gitu semangat. Masih pagi guys. Coba itu. Sarapan. Graciela Arta, Hafizah Octavia, Hanifah Fatihul, Jibril. Alhamdulillah yang Jibril datang pagi ya. Amin. Ini orang belum mudah-mudahan selanjutnya tertib datang pagi terus. It's time to begin the second lesson. Maesah Nur, Maisila Ria, Mailina Putri, Muhammad Fahri. Ini banter lu semangat tuh. Ayo anak-anak cacing itu ya, orang semangat gitu. Ya semangat biasa itu belajar ya semangat. Jangan menunjukkan kalian itu jiwa-jiwa cacing gitu loh. Nah gitu loh. Oh ini udah era kemerdekaan, presiden sudah ada ganti yang ke 7 maupun 8. Kalian masih menunjukkan gejala-gejala cacing. Nah iya makanya 7 hampir ke 8. Nah iya hampir, Pak kan bilangin hampir tadi toh. Kan belum resmi. Nah iya makanya hampir itu. Muhammad Fatan,
Apa iya? Udah kok. Iya, Kak. Novi Astuti, Kapan gimana? Berapa? Gimana? Putri Budiana, Putri Mutiara, Stefani Eka, Fiona Alisa. Oke, jadi alhamdulillah ya untuk pagi hari ini semuanya hadir nih. Ini apresiasi buat kalian semuanya. Roti orang berapa kok? Nyayang pakai Pak. Ya, yang boleh, yang penting nanti uangnya bawa sendiri-sendiri. Ini catatannya ya, kalau nggak percaya kalau hari ini itu masuk semua. Ini minggu pertama yang tidak hadir Dentalita sama Pradika. Ini minggu pertama yang nggak hadir. Terus yang minggu kedua Jibril. Jibril sama siapa? Jibril. Minggu ketiga yang tidak hadir Amir, Galang. Ini mesti kompak bulan bareng ini. Ya dah. Terus yang minggu keempat ini banyak yang paskib. Terus yang nggak masuk Pradika, Jibril juga nggak masuk. Nah, ini minggu kelima yang nggak masuk juga ada beberapa, Pradika, Jibril. Ini baru di pertemuan yang ke-6, alhamdulillah semuanya masuk semua. Jadi nggak ada yang bangun kesiangan. Gimana Jibril? Resep bangun biar nggak kesiangan udah di alarm belum? Alarm baik. Di alarm baik. Alarmnya dibujuk ya kalau misalnya masih suka bangun kesiangan. Oke, ini sebelum kita pembelajaran kita mulai, kita menyampaikan pesan dari aku dulu ya. Jadi saya sebagai wali kelas untuk mengingatkan bahwa untuk pembayaran asuransi ini sudah tanggal 30, terakhir tanggal 31. Tapi boleh Pak, kalau saya nanti bayarnya Senin ya nggak apa-apa. Kalau hanya 1 atau 2 mungkin saya bisa lagi dulu. Ya, tetap nanti saya harus nagih juga. Terus yang kedua, ini untuk persiapan tengah semester sudah diinformasikan melalui surat pemberitahuan ke orang tua kalian masing-masing. Untuk bayar tengah semesternya berapa anak? 225. Dibayarkan paling lambat kapan? Tanggal 9. Tanggal 6 ya. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai nanti kalian terhambat dalam mengikuti penilaian tengah semester atau asesmen sumatif tengah semester. Untuk SPP-nya juga sampai dengan bulan apa? Agustus. Harus lunas sampai dengan bulan Agustus. Tapi September lunas. Ya, September kalau dibayar tidak apa-apa. Karena Mbak Dina punya September. Panggilan pokoknya kan September kalau. Ya nanti akhirnya tetap bayar lagi. Ya mas saya terus mengikuti ulangannya kan sampai Sampai Agustus. Agustus. Oke ya. Bayar terus. Oh ya enggak bayar pun memang kita kewajiban seperti itu kewajibannya. Kita kan swasta ya anak-anak ya. Ayo kita pindah negeri bersama-sama. Ayo. Dan saya kalau swasta kalian bayar SPP telat ya kayak Pak Is nanti sih bayar ya piye. Alah kok kurang selawewe. Oh Pak Is banyak. Kan ya guru-guru itu ya juga dari Saya ngomong saya udah dicicil 3 tahun ya kan ya orang kok. kan nggak ada yang bilang apa tuh yang di sini 3 tahun Pak? Oke ya, yang penting kita sebagai syarat untuk mengikuti tengah semester, jadi SPP harus lunas sampai dengan bulan Agustus. Dan ujian tengah semesternya juga dibayarkan sesuai waktunya. Jangan sampai nanti kalian ada yang terhambat gara-gara tidak tertib, sehingga nanti kalau udah bulan ini udah September awal kok kayak semuanya uangnya numpuk harus bayar sejumlah sekian. Jadi nanti
kelihatan terlalu banyak. Jadi diharapkan Pak sebagai wali kelas, karena setiap minggu juga disuruh untuk mengingatkan, tujuannya semata-mata biar kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, anak ya, kita lanjutkan untuk materinya yang kemarin. Yang kemarin kita lanjutkan. Sekarang kalian boleh dilihat HP-nya masing-masing. Jadi sudah sambil melihat apa yang sudah Pak I sampaikan. Di materi yang kemarin kita mengulas sedikit, kita review ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Yang pertama dari teorinya siapa anak-anak? Teorinya Dalton. Jadi di dalam teorinya Dalton itu mengatakan bahwa atom itu dianggap sebagai apa? Sebagai bentuknya apa? Bola. Ya, bola kecil. Jadi contohnya seperti bola biliar. Jadi maksudnya itu bola yang dalamnya itu terisi penuh. Jadi bukan bola kosong ya. Itu namanya bola kecil. Itu teorinya dari Dalton. Yang berikutnya, teori yang kedua adalah dari teorinya J.J. Thomson. Jadi Thomson mengemukakan teorinya yang lebih baru daripada Dalton, mengatakan bahwa atom itu bentuknya seperti roti kismis. Jadi di dalamnya itu merupakan ada bola kecil dan di luarnya itu apa? Ada muatannya. Jadi ada muatan positif dan negatif yang tersebar di permukaan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu teorinya teori atom Rutherford. Nah ini, jadi digambarkan bahwa atom itu ternyata terbagi atas di dalamnya ada yang namanya inti atom, dan setiap atom itu mempunyai orbit mengelilingi inti atom. Jadi ulangi ya, bahwa setiap elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan orbitnya masing-masing. Jadi satu elektron itu satu orbit, jadi banyak sekali orbitnya dengan berbagai, ada yang mungkin kayak bentuknya dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi banyak sekali orbit atau garis-garis edar yang dianggap itu sebagai lintasan elektron mengelilingi inti atom. Terus yang berikutnya adalah teori yang keempat, yaitu dari teorinya Bohr. Nah ini, di dalam teorinya Bohr ini mengembangkan atau menyempurnakan dari teorinya Rutherford, bahwa apa? Di dalam atom juga ada bagian yang namanya inti atom. Elektron bergerak juga mengelilingi dari inti ya, di mana apa? Setiap itu mempunyai atau berada pada orbitnya masing-masing atau garis edarnya masing-masing. Cuma di dalam teorinya Bohr ini dia menjelaskan atau memberikan gambaran yang lebih maju lagi, bahwa di setiap orbit tidak hanya berisi satu elektron. Jadi bisa ada yang jumlahnya 2, jumlahnya 8 dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya di situ ada kulit nomor 1 atau kulit yang paling dalam, kulit nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Di mana semakin keluar itu nanti juga orbitnya itu makin atau kulitnya makin besar, dan juga jumlah elektronnya makin banyak. Nah itu teorinya dari Bohr. Dan yang terakhir adalah tentang teori mekanika kuantum. Itu digambarkan bahwa elektron itu tidak hanya bentuknya bulat, tidak, tapi dia merupakan berbentuknya itu ya ada membentuk orbital dari lonjong-lonjong dan sebagainya. Dengan susunannya itu ya bisa ada yang ke kiri ke kanan
depan belakang, ada yang juga samping. Jadi ke segala arah itu memungkinkan. Jadi tidak seperti hanya bundaran-bundaran. Oke, ya itu tentang perkembangan teori atomnya. Selanjutnya kita juga sudah berbicara tentang unsur ya. Kita juga sudah kemarin menyinggung tentang perkembangan sistem periodik unsur. Jadi yang pertama, bahwa unsur dibedakan menjadi apa? Yang pertama adalah bahwa unsur itu dibedakan antara apa? Logam dengan non logam. Yang dikemukakan oleh siapa? Pokoknya Lavoisier. Nah, dia mengemukakan bahwa suatu unsur bisa dikelompokkan menjadi logam dan non logam. Yang kedua adalah namanya sistem triade du Brunner. Ya, jadi triade du Brunner ini dia itu mengelompokkan suatu atom itu menjadi 3. Jadi 3 itu satu kelompok. 3 itu satu kelompok karena apa? 3 ini dia mempunyai kemiripan sifat. Oke ya. Jadi di mana setiap kelompok yang isinya 3, misalnya misalnya ada unsur A, ada unsur B, ada unsur C. B-nya di tengah. Nah, penyusunan ini adalah kemarin adalah berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi ya bahwa sistem dari triade du Brunner dia menjelaskan atau mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom, di mana massa atom yang tengah itu merupakan rata-rata dari yang samping-sampingnya. Contohnya begini, kemarin sudah kita jelaskan ya. Misalnya yang A nomor massanya 10, yang C misalnya massanya 40, maka yang tengah yang B massanya berapa? 10 ditambah 40 dijumlahkan dibagi 2, jadi 50 dibagi 2, 25. Itu seperti itu. Itu adalah pengelompokan dari sistem triade du Brunner. Yang berikutnya sistemnya siapa? Coba dilihat, kita hanya mereview sistem oktav yang dikemukakan oleh James Newland. Jadi tokohnya itu namanya Newland. Artinya dia itu membuat susunan oktav itu 8 ya. Jadi maksudnya unsur itu disusun dari nomor 1 sampai 7, nanti 8 sampai 14, di mana yang nomor 1 ini memiliki kemiripan sifat dengan yang nomor 8. Yang nomor 2 mirip dengan yang nomor 9. Yang 3 dengan nomor 10. Dan akan berulang seperti itu setiap tadi misalnya 8 sampai 14. Berikutnya 15 sampai 21. Otomatis yang nomor 1, nomor 8 dan nomor 15 itu sifatnya adalah sama. Dan yang berikutnya, yang perkembangan yang terbaru ada yang lebih baru lagi, itu adalah sistemnya apa? Mendeleev. Nah, Mendeleev dia sudah mengelompokkan dalam beberapa golongan yang tersusun dari atas ke bawah. Oke, ya kalian bisa lihat di materi yang sudah diberikan itu ada sistem Mendeleev, dan yang terakhir adalah sistem sistem periodik modern. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita perdalam ya, karena di dalam yang modern itu kalau kalian lihat itu sudah dituliskan secara lengkap, ada golongan, ada periode dan lain sebagainya. Dan kita diharapkan dari pembelajaran kita pagi hari ini bisa, misalnya unsur ini di dalam sistem periodik modern terletak di mana. Jadi tanpa kita melihat pun kita bisa menentukan posisinya. Nah, ini akan kita jelaskan dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan anak-anak, barangkali
ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada enggak? Yang kira-kira apa yang jelaskan paham apa enggak, Marin? Paham enggak? Ada yang paham, ada yang kurang. Mudeng apa mubeng? Mubeng. Ya nanti itulah pentingnya kita fungsinya belajar ya. Jadi kalau belum paham betul ya silakan nanti di rumah dipelajari lagi. Jadi lupa kalau masih belum paham tanya sama gurunya. Kalau tata gurunya misalnya sibuk misalnya tanya sama YouTube kan ada bagaimana cara ini nanti di YouTube muncul tanya. Jadi kita sekali lagi bahwa yang namanya sumber belajar itu tidak hanya dari guru di kelas, tapi kalian boleh belajar dari sumber yang lain yang lebih barangkali lebih up to date ya. Kalau guru-guru misalnya seperti Pais kalau udah terlalu sibuk mungkin tidak mengikuti perkembangan yang terbaru. Mungkin kalian yang masih muda-muda malah yang tahu informasinya itu ada perkembangan ini dan sebagainya, ada jurnal ini, jurnal itu. Jadi kalian boleh belajar dari berbagai sumber, tidak hanya dari materi yang Pais ajarkan. Oke, Nana, ya kita lanjutkan. Pertama, kita kemarin sudah bicara tentang unsur ya. Nah, di dalam materi ini kita kasih belajar yaitu sistem periodik unsur modern. Sebelum kita belajar tentang sistem periodik unsur, ini tentunya kita harus tahu dulu tentang unsur. Kemarin sudah kalian langsung menyebutkan unsur-unsur yang ada di sekeliling kita. Ada apa saja kemarin? Belerang. Ada apa lagi? Perak. Terus apa lagi? Besi. Terus aluminium. Terus silikon. Terus apa lagi? Yang kalian banyak pakai di telinga? Bukan anting, emas. Nah itu juga termasuk unsur ya. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan lain sebagainya. Itu kita sudah kenal semua adalah beberapa unsur yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang kita perkenalkan dulu lambang unsur. Ini biar kita paham ya. Jadi ada yang namanya lambang unsur. Nah, itu sering dituliskan seperti ini anak-anak. Ini misalnya X, ini ada Z, ini ada A. Nah, seperti ini. Ini maksudnya apa? X ini merupakan nama unsurnya. Jadi ini keterangannya adalah X itu adalah nama unsur. Sementara Z ini nama maksudnya simbol ya, nama atau simbol dari unsur. Yang namanya Z yang di bawah ini itu adalah nomor atom. Sementara A ini adalah A itu apa? Nomor massa. Ya, jadi ada nomor atom, ada nomor massa. Dan nomor atom itu apa? Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Jadi di dalam suatu unsur itu kan ada 3 bagian. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Jadi nomor atom ini menunjukkan apa? Menunjukkan
jumlah proton juga jumlah elektron. Sementara nomor massa ini adalah yang berada di inti, anak-anak ya. Nomor massa itu adalah yang ada di inti atom, yang di bagian tengah, di mana di dalam intinya itu terdapat apa? Proton dan neutron. Berarti nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron pada inti. Nah, sekarang kita contohkan. Misalnya kita mempunyai lambang unsur misalnya begini, X, nomor atomnya 20, nomor massanya adalah 42. Ini ada sebagai contoh. Jadi kalian harus pahami dulu. Pertanyaannya, ini nama unsurnya apa, anak-anak? Nama unsurnya ini adalah X. Simbol aja ya. Jadi simbol unsurnya ini adalah X. Ya namanya ya kita ya X saja karena kita hanya sebagai contoh, bukan yang sebenarnya. Nah, jumlah protonnya atau jumlah protonnya dulu. Jumlah proton nanti untuk menyikat penulisan kita tulis seperti ini. Ini sigma ya. Kalau dalam matematika itu dibaca sigma P. Itu kalau kita nanti dalam penulisan sigma P itu menunjukkan jumlah proton. Jumlah protonnya berarti berapa, anak? 20. Betul. Terus jumlah elektronnya ada berapa? Jumlah sigma sama-sama 2. Yang terakhir jumlah neutronnya berapa? Atau ini sigma n. Ayo jumlah neutronnya berapa, anak? Berapa? 42. Nah, kita perhatikan ya di dalam elektron, di dalam unsur itu ya, atom ya, itu kan di dalam inti itu ada proton, ada neutron. Jumlah proton dan neutron itu adalah nomor massa. Jumlah proton dan neutron dalam hal ini adalah 42. Nanti kan ya, jumlah proton dan neutron. Padahal protonnya ada 20. Berarti neutronnya cara ngitungnya adalah 42 dikurangi 20. 42 dikurangi 20 ketemu 22. Kalau dari contoh ini paham atau tidak? Paham ya? Oke, silakan ini ditulis dulu. Karena apa? Yang namanya belajar, yang namanya ilmu itu diikatnya adalah dengan menulis atau dengan tulisan. Hari ini kalian paham, tapi kalau sudah 2 minggu lagi tambah oke, biasanya lali. Tapi dengan kita mencatat, kita bisa mempelajari kembali. Kalau terburuk sapi, kambing mengikatnya pakai dadu biar gak lali. Tapi kalau ilmu dengan mencatat, ya enggak. Yang lali wajar, yang penting kita bisa melihat catatannya kembali dan bisa belajar kembali. Dan kita tujuannya belajar ya seperti itu. Tidak ada manusia yang begitu cerdas dan luar biasanya. Jadi begitu diterangkan sekali langsung paham, seumur hidup nggak pernah lupa. Jadi saya rasa ya nggak ada lah, saya rasa ya.
Kalau ada ya harus kita apresiasi, itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Tapi kok saya belum menemukan orang yang seperti itu gitu loh. Masih banyak orang yang sering lupa. Yang menjengkelkan, orang lupa itu apa? Lupa kalau dia punya utang, lupa kalau dia punya tugas, lupa kalau dia masih ada ulangan yang belum dikerjakan. Oke ya, jadi jangan sampai lupa dengan beberapa hal yang menjadi kewajiban atau tugas dari kita. Oke, monggo ada pertanyaan? Jadi hanya menulis seperti ini harusnya cepat. Sabar, Pak. Sabar. Ini bisa dilanjutkan ya? Belum. Belum, Pak. Kita lanjutkan, Pak mau gambar dulu. Jadi ini hanya mengulang. Kemarin sudah ada gambarnya belum? Belum ya. Kemarin nggak ada catatan. Oh ya. Pak akan menggambarkan ini secara sederhana nanti biar kita mudah untuk melihat bagaimana itu sistem elektron di dalam suatu atom ya. Misalnya ini seperti ini. Nah, di dalam suatu unsur itu tersusun atas atom, Pak Yes, itu ada namanya
atom. Nah, setiap di dalamnya itu akan dalam atom itu pasti ada bagian yang namanya inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron yang letaknya dia di tengah. Ini Pak Is gambarkan sebagai bola-bola proton dan neutron ya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Nah, ini muatannya ada yang positif, ada yang netral. Nah, yang positif berarti proton, yang netral adalah neutron. Nah, bagaimana elektron itu tersusun? Elektron adalah dia mengelilingi inti. Nah, seperti ini. Ini adalah elektronnya. Ini elektronnya. Elektron bermuatan negatif. Jadi kalau tambahan muatannya ini adalah muatan positif, ini muatannya negatif, ini adalah netral. Nah, netral. Di dalam atom ini ada orbit untuk mengelilingi intinya. Ini dinamakan adalah kulitnya ya. Jadi sebagai kulit-kulitnya. Jadi di kulit yang pertama isinya itu 2 elektron. Di kulit yang kedua itu isinya adalah 8. Ini muatan negatif, muatan negatif. Nah ini, jadi ada 8. Di kulit yang berikutnya, nah ini, di kulit yang ketiga itu maksimal ada 18. Tapi ini tidak Pak Is gambarkan semuanya. Tapi orang telah 0, 4, 6, itu 10. Nah, berarti total 18. Ya, silakan. Dan masih ada kulit yang berikutnya. Nah ini. Di kulit yang semakin luas, ya silakan. Ini kemungkinan atau jumlah elektronnya semakin besar. Nah, kita buat ringkasannya anak-anak ya. Jadi ada di dalam sistem atom ini kita ada misalnya ini ada nomor kulit. Nah, terus namanya, nama kulit. Ada namanya. Terus jumlah elektron. Jumlah elektron maksimum ya. Nah, jumlah elektron maksimum. Dan saya juga menambahkan di dalam kulit ini ternyata itu ada subkulitnya. Subkulit itu gampangannya gini. Kalau kita lihat ada barisan paskibraka, kita ini satu pasukan betul. Itu kan ada beberapa baris kan. Jadi ada 3. Jadi dalam satu kelompok itu tidak terus barisannya satu gitu enggak, tetapi ternyata bisa ada subnya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam ini misalnya ini adalah kulit pertama, ini kulit kedua, kulit ketiga dan seterusnya, nanti itu ada subkulitnya. Tetapi sebelumnya kita tuliskan dulu subkulitnya itu apa dan nanti kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, nomor kulit itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Jadi unsur yang ada di bumi ini, sementara itu kulitnya itu paling besar baru tuh 7. Makanya kita baru bukan hanya 7 saja. Nah, nama kulitnya itu dinamai nomor 1 itu K, nomor 2 L, nomor 3 itu M, N, O, P, Q.
KLMNOPQ. Nah, jumlah elektron maksimum itu rumusnya seperti ini. Jumlah elektron sigma E itu rumusnya 2n kuadrat, di mana n itu menunjukkan nomor kulit. Ini rumusnya ya, bahwa n itu adalah nomor kulit. Cara ngitungnya gimana sekarang? Kalau di kulit nomor 1 berarti n-nya 1, berarti 1 kuadrat itu 1 dikali 2, maka jumlah elektron maksimumnya di kulit nomor 1 atau di kulit K ini hanya ada 2. Kalau yang di kulit L berarti n-nya 2 karena nomor 2. Cara ngitungnya begini, 2 kuadrat itu 4 dikali 2 jadi 8. Nah, seperti ini. Ini 8 itu maksudnya ini adalah kulit K. Ini kulit L. Yang M, karena M itu N-nya adalah 3, berarti ngitungnya 3 kuadrat itu berapa anak-anak? 3 kuadrat atau 6? 3 kuadrat ya 9. 9 dikali 2 18. Nah, ini 18. Kalau di kulit yang nomor 4 atau di kulit M berarti berapa? Yuk coba hitung. Ya, 32. Karena n-nya 4 kuadrat itu 16 dikali 2 yaitu 32. Dengan cara yang sama, yang 5 itu berarti berapa? 50. Yang ke-6 72. Ya, karena kulit kelima itu kan n-nya 5. Hitungnya 5 kuadrat. 5 pangkat 2 kan 25 dikali 2 jadinya 50. Terus yang Q maksimal adalah 98. Nah, pusing. Nah, ini baru menghitung jumlah elektronnya loh ya. Silakan. Nggak boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 5 menit loh ya. Ini ada tanda-tanda loh. Oke, cara menghitung jumlah elektron dari setiap kulit itu perumusannya seperti ini. Yang masih belum paham boleh tanya lagi. Kita ya. Gimana? Diulangi. Misalnya kita kulit yang nomor 1, berarti kan n-nya 1. Hitungnya rumusnya ini 2n kuadrat. Jadi hitungnya n-nya dikuadratin dulu. 1 kuadrat itu kan 1 dikali 1. 1 dikali 1 kan 1. Berikutnya dikali 2 sehingga ketemu 2. Kalau kulit yang kedua berarti n-nya 2. Cara ngitungnya 2 kuadrat artinya 2 dikali 2 ketemu 4. Selanjutnya dikali 2 ketemu 4. Kalau di kulit yang ketiga berarti n-nya 3 kuadrat. 3 dikali 3 9 dikali 2 ketemu 18. Oke, sudah paham? Oke, bagus. Ini harus paham dulu karena ini masih ada pembagiannya. Sabar. Gimana? Pari ada pertanyaan? Paham. Ya nanti di gambar untuk menjelaskan saja. Karena gini, subkulit itu maksudnya apa? Tadi dalam suatu kulit itu sebenarnya ada kayak bagian-bagiannya. Kalau di kulit yang pertama itu subkulitnya hanya 1 tok, berarti memang dia benar-benar 1. Dan namanya, ini namanya anak-anak ya, di kulit yang nomor 1 dia itu namanya subkulitnya subkulit S. Jadi ini nama sudah dari sana sudah disepakati, kita tinggal mengikuti. Ya. Jadi subkulitnya subkulit S. Kalau saya tanya isinya berapa, otomatis ya isinya 2.
Saya tulis isinya di sini ya, S isinya adalah 2. Nah, sekarang di kulit yang kedua, ini kan totalnya 8. Itu ternyata ada 2 subkulit. Sehingga kalau Pak Is gambarkan, di kulit yang kedua ini yang isinya ada 8 elektron, itu sebenarnya kayak ada di sini lagi kecil gini anak-anak ini ya. Nah, ini kayak gini. Jadi dia masih satu kesatuan dalam kulit ini, tetapi sebenarnya ada 2. Oke, dipahami ini maknanya subkulit ya. Oke, nah subkulit ini namanya sama dengan ini. Subkulit yang kecil itu juga namanya S. Isinya juga 2. Tetapi karena ada 2, yang satu tentunya ada yang lain lagi selain S, namanya subkulit P. Isinya ada 6. Karena totalnya harus 8. Artinya itu 8 itu terbagi enek sing neng subkulit S, ada yang di subkulit P. Itu sering nanti subkulit itu disebut sebagai orbital. Nah, nama lainnya. Oke, sebelum tambah lagi sini dipahami ya. Jadi 8 itu dalam kenyataannya tidak di dalam satu kulit saja, tidak dalam satu garisan, tetapi ada subnya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Artinya yang 8 itu tidak dalam satu lingkaran semuanya. Tidak dalam satu lingkaran. Jadi tidak melingkari benar-benar jejer wolu tidak, tetapi terbagi menjadi 2 lintasan. Nah, yang berikutnya di kulit yang ketiga ini subkulitnya lebih banyak lagi. Karena apa? Jumlah elektronnya juga 18. Nah, itu subkulitnya itu ada subkulit S. Ini biar lurus tadi ya. S isinya adalah 2. Ada subkulit P isinya 6. Berikutnya subkulit D. Isinya ini 10. Jadi nama subkulitnya ini biar kalian ingat ya. Jadi nama subkulitnya itu ada S, ada P, ada D. Ini isinya maksimal 2, ini maksimal 6, ini maksimal 10. Nah, kalau 32, betul. Jadi kalian sudah mau menyambut apa yang Pak Is mau sampaikan. Kalau 32, karena elektronnya makin banyak, subkulitnya juga nanti nambah. Ada nanti S-nya 2, P-nya 6, D-nya 10. Tambahnya itu adalah F. Nah, ada subkulit F. Isinya adalah 14. Sehingga saya tambahkan di sini ada subkulit F. Isinya 14. Ya, maksimal 14. Sehingga ini kalau di total jumlahnya akan 32. Di bawahnya F sampai dengan sekarang yang ditemukan ternyata belum ada. Walaupun dimungkinkan untuk di masa-masa yang akan datang bisa ditemukan unsur yang baru lagi. Tetapi dalam prakteknya sampai dengan sekarang belum ada subkulit F. Artinya apa anak-anak? Artinya apa? Di kulit nomor 5 ini, di kulit nomor 5 itu belum ada unsur yang ini terisi penuh sejumlah 50. Kesimpulannya gitu. Karena belum ada subkulit berikutnya. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau yang masih belum paham tanyakan. Nah, subkulitnya 50, subkulitnya juga baru 4. Ini juga ternyata subkulitnya baru ada 4. Yaitu ada S, ada P, ada D, dan juga ada F. Jadi belum ada kelanjutannya. Iya, sampai dengan sekarang yang ada baru ini juga masih ada S, P, D, F. Ini juga
Berarti itu subkulitnya masih sama kodenya. Tapi Gimana? yang subkulitnya masih sama kayak Ya, masih sama. Betul. Karena yang baru di kulit ini saja, yang ada ini juga belum ditemukan lagi. Artinya belum penuh. Ya, bentuk ini gambar untuk menggambarkan ilustrasi dari susunan dari aqua. Nah, nanti ini yang tadi subkulitnya ini ada 3. Ini seolah-olah di dalam satu ini ada kayak gini warnanya ya. Jadi ada 3. Itu menunjukkan apa subkulitnya ada di ini kan baru 2 tambahkan lagi kayak cuma. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi untuk membantu memudahkan deskripsi kita tentang subkulit. Jadi subkulit ini masih dalam satu kesatuan. sama istirahat. Ya, baik, sudah. Apa ya? Disesnya. Yo, kan bisa kamu gambarkan kan untuk ilustrasinya bahwa ini kayak gini, elektron kayak gini. Tapi ternyata di dalam itu ada dalam satu orbit ada beberapa sub-subnya. Kan ilustrasi. Apa pun tidak orang berfoto beda beda. Ini misalnya kok iki yaudah ini foto ini pertama isinya 2, jangan kamu terus gambar 3 karena memang maksimal isinya 2. Di kulit yang kedua maksimal 8, nomor kayak 14. Nanti dah kalian di rumah bukunya diwaca neng koncomu dari sekolah lain dari gurumu piye kok mosok kulit pertama di elektronik ini telu no ya udah bukunya dikira lagi gurunya ngajari kok udah gini sini guru ya. Iya harus paling enggak itu ya sesuai lah. Oh ini ini lintasannya ya jangan beli ya ini tambahin paling nggak ada elektronnya kasih 1 gitu nggak apa-apa. Soalnya yang lintasan orang elektronnya isi 1 boleh. Kosong itu artinya nggak perlu. Lagi. Orang di mana di rumah. Nanti dalam pembelajaran kita nanti kita harapannya sampai ke materi menamai alamat-alamat dari elektron. Iya toh. Jadi elektron yang banyak itu sebenarnya ada alamatnya. Nanti alamatnya seperti apa harapannya nanti kita sampai, tapi untuk hari ini sepertinya belum sampai. Mungkin di pertemuan yang akan datang
Ya nanti kisi-kisi ya materi plus kisi-kisi soal ulangan yang baru ini nanti kalian kerjakan. Nanti soal ulangannya itu nanti juga banyak yang saya keluarkan di tengah semester, jadi benar-benar kalian digarap. Yo bisa nggak semua ya, mungkin nanti 70%. Yang penting kalian ulangan pertama garap, si kedua garap, pelajari KB. Yang perlu cari jawabannya di internet, browsing. Nah, ya nanti kan ada tambahnya yang beda. Mau soal saya ini PTS, mau soalnya mau doblak ya nggak boleh toh, nggak elok itu loh. Paling nggak nanti ada yang bener-bener baru. Kalau cuma nanti ulangan ke foto yo nggak elok. Nanti kalau dilihat pak kepala sekolah yo, wah kok soalnya ini kok dikali ya. Jadi kita bahas soal juga profesional, maksudnya kalau ada peninjauan ya patut itu loh. Kalian ada yang bawa sistem periode susun enggak? Nah itu, oke ya, ini saya dulu ya. Kalau misalnya saya pengen lebih disiplin, tak wajibkan kalian beli satu-satu dan belinya kepada saya itu loh. Nanti untung banyak. Ya itu ya, misalnya saya, Berapa? ya saya andai kata, ya saya beli satu harganya 2.000. Nanti dijualnya 5.000. Ya kalau saya sebagai guru sing fotokopi yo nggak boleh dijual, belinya ke saya, nanti tak kasih cap khusus cap saya gitu. Ya kan dulu guru saya kan ada yang seperti itu waktu saya SMA. Jadi kalau fotokopi atau apa di tempatnya itu ada capnya itu. Jadi kalau tugas nggak fotokopi di situ nggak diterima. Ya boleh lah. Oh, dan 59. Belum mati. Santai aja.
itu hari besok kalian berbahagia toh. Besok kalian 1 hari tidak masuk. Ya masih seperti biasa. Tapi nggak ada loh Pak Jadwal. Iya, enggak, itu kan dibuatnya per bulan. Nanti biasanya nanti kalau udah itu nanti kita dikasih lagi. Nah ini besok kalian libur 1 hari karena bapak ibu guru melakukan penarikan PKL ya. Nanti doakan. Apa saya tidak yang ditarik Pak? Terus semuanya ditarik ke kretek dulu. Aku takut Nanti penarikan PKL nanti Pak Is juga besok ke Mulyantoro. Belum, karena belum dapat materi dan masih difokus untuk menyelesaikan laporan-laporan dulu. Jadi belum bisa testing. Mungkin testingnya bukan diliburkan, mungkin ujiannya diliburkan. Ini 2 minggu ya. kita libur. Ya enggak, uangnya bisa uang Pak Is ini nggak pengen rapat kok. Hari ini rapat nanti. Sampai Pak. Enggak, rapatnya jam 1 loh. Jam 1 lebih. Undangannya jam 1, tapi nanti biasanya prakteknya ya jam setengah 2. Ya berarti kita pulangnya jam 1. Nah, ya nggak tahu. Ngapain ya Pak? Ini juga doakan besok Pak Is mudah-mudahan menarikan dengan Nanti diulang kan kasih doa yang baik. iya harus gitu kan biar karena apa doanya dari banyak orang itu insya Allah terkabulkan itu. Is doain kita ngerti ya. Amin, tak doakan juga. Pak Is ada apa istrinya? Ya udah apa-apa ditulis aja di situ. Istrinya 5 apa? Ya kalau Tuhan mengizinkan kepada saya untuk seperti itu ya kita harus ikhlas menerima takdir itu. Oh kalau agama nggak boleh ya berarti yang satu harus dilopot dulu. Berarti 4. Nah, berarti 4 boleh kok. Boleh. Berarti kalau cewek juga boleh lah. Ya nggak boleh. Ya gini lah. Pak, kan sunnah Rasul itu kan diperbolehkan cowok itu mempunyai 4 istri dan cewek itu diperbolehkan untuk punya suami 7. Wah itu sesat tadi. Sesat, nah, ini sesat ini. Namanya juga cowok. Hah? Ya sudah. Wah, yuk sampai 2 bajulur yuk. Bro Nabi wae berdua. Ya, Bro Nabi wae berdua. Piye kan iki Jibril. Nah, apa sih yang berdua yang penting jatah ya. Jatah duit. Ya yang penting duitnya adik. Nah, bulanannya lebih besar daripada istri kedua. Jadi seorang suami mendapatkan doa dari 2 orang istri, mudah-mudahan rezekinya makin lancar gitu. Jadi nggak boleh, berarti harus satu harus dilopot dulu. Setia dong. Ya bukan nggak setia, kalau kita udah punya itu 1 atau 2 ya, yang penting dengan itu ya setia. Mau kita Makanya Pak Suami nggak bodoh deh. Nah, kalau masalah itu kan kita harus ikhlas menjalankan takdir itu. Nah, Tapi kalau di itu dikasih istri 1 lagi Pak Is mau tahu. ya kita bagaimana Tuhan mengatur diri kita. Nah, andai kata kita tidak mau, kalau misalnya kita tidak mau kaya, tidak mau berinya 2, tapi kalau Tuhan mentakdirkan ya harus kita terima dengan. Tapi ya caranya Pak, ya nenek seru Nabi, oh ini takdirku, ini jadi bodoh keduaku, mana? Ya kita nggak tahu loh ya. Pak, Fiona mau istrinya Pak. Fiona masih kecil. Tinggal nanti izin istri pertama dulu. Oh, ya jadi saingan. Ya bisa emang ada kan? Saingan. Ya enggak, nanti ajak sini jalan-jalan. Nanti ajak ke Thailand, ke Rusia, ke Jerman. Nanti terakhirnya dikawal sampai di kita. Nikahannya resepsinya di Monas. Monas. Sponsori Bakriin Sani. Ya kita lanjutkan ya. Ini hanya bukan berbicara kita kalau hilang dulu.
kita lanjutkan anak ini kan jadi tidak tadi sambil ngobrol santai di luar konteks. Ya kita sambil relax ya, relaksasi biar enggak. Kita lanjutkan ya karena kita belum sampai ke titik poin yang kita tuju sebenarnya. Oke, berikutnya ya Nana ya. Penggolongan unsur ini Nana ya. Di dalam penggolongan unsur dalam sistem periodik unsur ini SPU sistem periodik unsur modern. Maksudnya yang seperti mana tadi? Mana tadi? Oh ini ya. Nah, jadi penyusunan unsur yang seperti ini yang Anda perhatikan, ini adalah berdasarkan konfigurasi elektron. Ini berdasarkan konfigurasi elektron. Ya, nama yuk, duduk baik sekali. Asyara duduk dulu. Asyara namamu kamu? Ya duduk dulu. Tenang dulu yuk. Fokus ayo, fokus lagi fokus. Jadi penggolongan unsur ini berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi bukan proton, bukan neutron, tapi berdasarkan elektron. Terus penggolongan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya golongan, ada yang namanya periode. Nah, ini ada yang namanya golongan, ada yang namanya periode. Silakan yang kemandi yang lain tenang dulu. Golongan ini lihat Nana ya, dilihat ya. Golongan ini itu menunjukkan susunan dari atas ke bawah. Misalnya ini dari sini ke bawah sampai sini. Ini golongannya adalah 1A. Terus yang golongan ini golongannya adalah 2A. Kita lihat ya, dan kalian sini 2A. Ya, dilihat. Gak apa-apa kalau yang pengen lihat buka. Ini ada tulisannya, ini kan golongannya. Nah, ini 2, nah ini semua ke bawah. Ya, yang beda ini 2A. Nah, 3-nya di sini. Anak perhatikan. Nanti kalau kalian melihat, ini 1A, ini 2A. Ini 3A-nya di sini. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Jadi golongan ini adalah susunan dari atas ke bawah. Susunan dari atas ke bawah. Golongan itu isinya adalah 1A sampai 8A. Dan yang golongannya ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7, 8, 8 banyak ya, ada 3 kolom. Ini golongan 1B, 2B. Ambil dilihat. Ya betul. Dilihat ya. Yang golongan 8B itu ada 3 kolom. Nah, ini golongannya, ini juga ada golongan 1B sampai 8B. Nah, ini. Golongan yang 1A sampai 8A itu dinamakan golongan utama. Yang ini namanya golongan transisi. Oke ya, jadi
Nanti saja yang penting isinya adalah golongan 1A sampai 8A. Terus 1B adalah sampai 8B transisi. Golongan ini berdasarkan apa? Kita nanti kok ini golongannya 1, ini kok golongannya 2, itu karena apa? Itu tergantung elektron valensi. Jadi saya tuliskan di sini, saya koma ya, ini tergantung atau ditentukan oleh elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit paling luar. Tulis. Ini elektron pada kulit paling luar. Ini namanya elektron valensi. Oke ya. Nanti elektron valensi apa? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang penting ini dasarnya kita bedakan dulu. Jadi golongan pakai apa, periode pakai apa. Ini adalah elektron valensi. Sementara kalau periode itu adalah susunan dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke kanan ini lihat anak-anak. Lihat dari yang paling atas. Ini nih. Ini sama ini. Isinya paling atas tuh ada 2. Ini adalah baris pertama. Isinya cuma ada 2. Ini sama ini satu baris. Terus yang baris kedua ini sama ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris keempat ada 1, 2, 3, banyak. Nah, setiap baris 1 itu berarti periode 1. Baris 2 periode 2. Baris 3 periode 3. Totalnya barisnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi atom atau unsur yang ada di bumi kita sekarang ini yang ditemukan periodenya baru sampai 7. Sehingga untuk sekarang ini periodenya itu adalah 1 sampai 7. Nah, periode itu menunjukkan apa anak-anak ya? Jadi ini ditentukan oleh nomor kulit. Nah, nomor kulit terluar. Jadi maksudnya begini anak-anak. Kalau ada suatu unsur dia di periode 2, berarti dia kulitnya hanya 2. Paham ya? Kalau dia terletak di periode 3, berarti dia kulitnya hanya 3. Kalau di periode 5, berarti kulitnya ada 5. Bukan subkulit ya nak ya, kulit ya. Jadi misalnya ini kulit 1, kulit 2, ini kulit 3. Kulit bukan sub. Ayo jangan mainan kalau semotan sih lo. Oke. Masih ada waktu berapa menit nih ya? Oke, nanti kita belum selesai. Kita kan belum sampai belok. Ya, jadi sampai bel masih nanti pada dalam 15 menit lagi. Ya istirahat dulu sekitar 5 menit. Karena nanti yang terakhir ini agak sulit. Kita contohnya, kita nanti ke contoh. Jadi silakan kalian di kan gini. Kimia farmasi nanti ke pendekatannya Pak. Cuma kan dari dasarnya kimia dulu. Jadi kan baru kimia dulu. Karena apa?
di kelas sebelumnya kalian tidak ada pelajaran ini. Jadi kita kenalkan dulu. Nanti kalau udah kenal, kita belajar tentang dunia farmasi nanti di kelasnya yang kelas 12. Kelas 12 tapi Pak itu loh Pak sorot-sorot. Oh iya, tapi jangan sorot-sorot sih. Oke, silakan anak-anak sambil tulis. Yang tidak paham boleh bertanya. Waduh, ini kita sepertinya tidak cukup ini kalau pakai pertemuan untuk menyelesaikan satu contoh ini. Terpaksa ya harus sampai dengan minggu depan. Kalau nggak paham ya dipelajari sambil tanya sama temennya nggak paham. Ayo si Ano, Amit di bantu ya. Kamu yuk. Pak yang pengen dalam. Dalam mana dalam? Dalam sih yang Lalu lah ini dihabiskan aja. Enggak apa-apa dalam kok Mir. Itu Pak. Anu tuh Bi. Sabar ya Mir. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana pengisian elektronik. Waktunya, ayo waktunya, ayo. Hah? Ini karena targetnya nggak terpenuhi kalau ini. Coba, nggak terpenuhi. Karena waktu kita tinggal berapa? Tinggal 15 menit lagi. Oh, ini penjelasannya masih lama kok. Istirahat, jangan kerja. Berikutnya Faiz akan mengenal yang namanya aturan outbound. Jadi aturan outbound ini menjelaskan bahwa pengisian elektron ini apa? Ini kan akan berurutan ini ada aturan ya, menjelaskan, menerangkan kepada kita semua bahwa pengisian elektron nanti dia akan mengikuti
tempat-tempat kulit-kulit atau subkulit yang energinya lebih rendah. Ibaratnya air. Air itu dia akan mengisi apa? Tempat-tempat yang lebih rendah. Itu juga sama. Nah, di dalam hal ini adalah energinya. Nah, tadi kita sudah mengenal ada kulit nomor 1, ada kulit nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, dan 7. Nah, kita review ya. Kulit 1, subkulitnya ada berapa? 1, namanya subkulitnya S. Nah, sehingga di nomor 1 ini ada subkulit S. Karena di nomor 1 maka ditulisnya begini, 1S. Di kulit yang kedua ada berapa subkulit? Ada 2, yaitu S dan P. Sehingga dituliskan begini, 2S dan 2P. Subkulit yang ketiga ada 3, yaitu S, P, D. Nah, kalau yang keempat itu ada 4. Jadi S, P, D, F. Nah, yang kelima juga sama ya. 5 nih ya. Jadi ini 5, juga 5P, 5D, dan 5F. Aturan au-bau. Ini 6S, 6P, 6D, dan juga 6F. Ini ada 7S, 7P. Ini saya tulis dan seterusnya ya, karena ini masih ada kemungkinan berikutnya. Nah, ini ada subkulitnya, subkulit. Ini kalau kita isi elektron, nanti yang terisi mana dulu? Nah, urutannya adalah seperti ini, anak-anak. Ini nggak ada subkulit yang mana lagi ya? Urutannya ini. Pertama adalah ini. Nah, terus habis ini adalah ini. Jadi habis ini. Jadi kita akan membuat garis-garis diagonal. Nah, ini kita. Nah, berarti berikutnya ini. Berarti ini. Berikutnya adalah kalau kita mau menggandengkan boleh. Kalau pengen ribet, ini digandengkan baik urutannya. Oh, ini urutannya ke sana. Boleh kayak gini. Kita kasih tanda panah ya. Habis ini nyambungnya ke sini boleh. Ini nyambung ke sana boleh. Setelah 4S, ini berarti 3P, 4S. Urutannya adalah ini dulu. Nah, ini. Nanti urutannya gini. Nah, sehingga kalau ditulis mendatar, kalau kita tulis mendatar anak-anak ya, maka urutannya adalah 1 S, berikutnya 2 S, berikutnya 2 P, berikutnya 3 S, berikutnya 3 P, berikutnya 3 P, 4 S. Habis 4 S 3 D. Jadi 3 D, berikutnya 4P, 4-nya sini aja, 4P, 5R, terus terakhir satu aja lagi, berarti adalah 4D. Nah, ini urutannya 4D dan seterusnya. Ini urutan gambaran, ini urutan kalau kita buat mendatar. Oke, sampai sini paham dulu? Nah, kita lihat gambar ini. Ini gambar bambunya. Gambar bambunya ya. Ini kenapa ini hanya S? Karena di kulit yang pertama subkulitnya hanya satu, yaitu subkulit S. S saja.
Yang di kulit kedua, subkulitnya ada dua, ada S, ada P, sehingga dikasih nama 2S dan 2P. Itu menunjukkan kulit nomor 2 di subkulit S. Kalau yang 2P ya kulit nomor 2 subkulit E. Yang nomor 3 juga sama ya. Nah, tinggal urutannya. Urutannya kalian buat garis diagonal. Tapi kalau kalian membuat ini jaraknya harus berimbang. Jangan sampai kalau si longgar terus mengikat nanti jadinya tidak urut. Nah, ini kan harus urut. Ini ke sini, ini juga ke sini terus. Nah, sehingga dari pola seperti ini yang gambar aslinya kita buat gambar diagonal ini seperti ini, kalau kita terus mendatar jadinya seperti ini urutan pengisian. Oke ya, maaf ya. Sekarang contoh, waktunya tinggal 5 menit. Sekarang contoh. Kalian lihat di tabel periodik unsur ada unsur Ca. Nah, Ca itu nomor atomnya 20. Perhatikan ya anak-anak ya. Ca 20. Kita lihat di sini. Ini Ca, namanya kalsium, nomor atomnya 20. Letaknya adalah kita di ini letaknya ini adalah kalsium. Kalsium. Itu golongan berapa? Golongan 2A. Periode 4. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan itu? Kita tuliskan pengisiannya sesuai ini anak-anak. Yuk, 1 S, 2 S, 2 E, 3 S, 3 P, 4 S, 3 D, 4 S, sampai ini dulu. Nah, sekarang kalian isikan elektronnya yang jumlahnya ada 20. Karena ada 20, kita isikan ke sini. Berarti ini S-nya terisi berapa? S itu maksimal isinya 2. Berarti kalau ada 20, otomatis ini penuh dah. Nah, terisi 2. Dituliskan di atasnya. Tersisa 18. Tulis dulu gini. 18 masuk ke kulit 2S, berarti masuk berapa? 2 lagi. Sisa 16. Setelah sisa 16, berarti jatah masuknya di 2P. Masuk berapa? 6. Karena P itu muatnya adalah 6, maksimal 6. Berarti terisi 6. Berarti masih sisa 10. 10 berikutnya masuk ke 3S. Berarti terisi 2. Tersisa 8. 8 masuk ke P. Terisi tersisa 2. Berarti 2 ini masuk ke 4S. 2. Sudah habis ini. Sekarang kita lihat yang terakhir. Yang terakhir di sini. Nah, terakhir di sini. Terakhir di sini lihat. Ini angkanya paling besar berapa? 4. Di sini angkanya hanya 1, 2 dan 3. Ini menunjukkan artinya dia di periode 4. Golongannya adalah karena ini di S dan isinya adalah 2, maka golongannya adalah 2A. Pak, pertanyaannya kenapa 2A atau 2B? Kita di pertemuan yang akan datang. Karena waktu kita hanya tinggal 5 menit. Nah, hanya sebagai catatan anak-anak ya, ini catatan sedikit saja. Catatan. Kita lihat pengisian terakhir. Satu hanya nambah sedikit saja. Sebentar, satu aja sedikit. Kita lihat hanya pengisiannya, anak-anak. Kalau terakhir ini kan 4S2. Andai kata ini kita nggak lihat angkanya ini mau 2, mau 3,
isinya berapa? Kalau dia isinya S1, berarti golongannya adalah 1A. Kalau S isinya 2, berarti golongannya adalah 2A. Kalau golongan 3A, itu dia gini, S2, P-nya 1. Jadi 2 tambah 1, itu golongannya 3. Jadi ini 3A. Kalau misalnya S2 P2, berarti ini 2 tambah 2 adalah 4. Dan P paling banyak itu kan 6. Sehingga kalau terakhir S2 P6, ini golongannya 2 tambah 6 adalah 8A. Nah, ini penjelasannya. Kenapa kok golongannya A? Karena apa? Jadi golongan A mana ya? Ini berakhir di S dan P. Masya Allah, selamat satunya. Oke, anak. Yeay, selesai. Oke, untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk penjelasan lebih detailnya untuk golongan yang A dengan contoh yang lebih banyak lagi dan juga golongan yang B nanti kita bisa jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu 2 menit. Ya? Oke, ya kita tinggal tunggu dan istirahat 2 atau 2 menit lagi. Oke ya, saya ini dulu ya. Selamat pagi, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.